Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya hormati dan hamba Allah yang banggakan. Hari ini kurang lebih tepat 33 hari lah ya. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dideklarasikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai bakal calon presiden 2024. Artinya bagi ibu bapak teman-teman yang belum tahu calon presiden di 2024, hari ini ada sosok yang sudah dideklarasikan, yaitu sosok Ganjar Pranowo, gubernur dari Jawa Tengah. Nah, teman-teman yang saya banggakan, usia 33 hari ini memang secara angka masih relatif kecil. Masih seumur jagung lah ya, 33 hari Ganjar dideklarasikan. Tapi kalau dibandingkan dengan kandidat yang lain, Anies misalnya sudah 9 bulan, Pak Prabowo misalnya sudah 12 bulan, sudah 1 tahun, bahkan Prabowo pernah 2019 dan kalah, 2014 juga kalah, 2009 juga kalah. Akhirnya orang sudah banyak mengenal kepada Pak Prabowo Subianto, dan hari ini jadi wajar kalau orang lebih kenal Prabowo daripada Mas Anies ataupun juga mengenal Pak Ganjar Pranowo. Tapi hari ini teman-teman yang saya banggakan, meskipun Ganjar Pranowo baru dideklarasikan sebagai bakal calon presiden 2024 baru 33 hari, masyarakat sudah mengenal betul Ganjar Pranowo dari hasil kinerja beliau selama di Jawa Tengah, memimpin Jawa Tengah sebagai gubernur 2 kali atau 2 periode. Dan karya-karya itulah yang dikenal oleh masyarakat, bagaimana beliau cara memimpin Jawa Tengah dengan gaya kepemimpinan beliau yang sederhana, kemudian juga merakyat, peduli, dan lain sebagainya. Kemudian juga beliau dikenal luas di berbagai media sosial karena beliau juga aktif menyapa warga, ada yang via Twitter, ada yang via Instagram, ada juga yang via YouTube dan lain sebagainya. Artinya karena keterbatasan beliau komunikasi dengan warga secara langsung, maka media sosial menjadi salah satu alat bagi Ganjar Pranowo untuk berkomunikasi dengan warganya. Dan terbukti teman-teman, per Mei hari ini memang elektabilitas Ganjar Pranowo itu disalib oleh Pak Prabowo Subianto dengan selisih angka 0,4%. Artinya beda sangat tipis, setipis namanya jarum atau kertas lah ya, tipis pisan, 0,4%, dan itu dalam kategori margin of error. Artinya bisa saja 0,4 tersebut, kalau margin of errornya 2 berarti kan tambah 4. Misal 4,4%-nya melimpah ke Ganjar atau 4,4%-nya melimpah ke Pak Prabowo Subianto. Dan teman-teman yang saya banggakan, itu menjadi hal wajar karena Ganjar Pranowo belum baru 33 hari dideklarasikan sebagai bakal calon presiden 2024. Namun ada catatan yang menurut saya, Ganjar Pranowo, jika beliau selama hari ini setelah dideklarasikan oleh Ibu Mega sebagai bakal calon presiden 2024 tidak melakukan perkara ataupun juga skema pergerakan yang sangat ekstrim, bagaimana, jadi harus betul-betul capek ini Ganjar, karena waktu Ganjar harus bersaing dengan orang yang sudah dideklarasikan lebih lama daripada dirinya. Anies kan sudah lebih lama, Prabowo apalagi. Jadi Ganjar harus lebih mengenalkan dirinya lebih luas kepada publik bahwa Ganjar sebagai bakal calon presiden 2024. Dan jika Ganjar tidak mau terjun langsung ke pelosok-pelosok yang ada di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan Ganjar bukan hanya di posisi kedua, tapi bisa menjadi ke posisi ketiga. Dan bukan, sebetulnya setelah dideklarasikannya Ganjar, ini mesin partai politik juga kelihatannya belum bekerja secara optimal. Kita lihat di berbagai kabupaten kota misalnya, partai politik yang aktif mendeklarasikan calon presiden itu paling Gerindra mendeklarasikan Prabowo, kemudian Nasdem mendeklarasikan Anies, kemudian juga PKS mendeklarasikan Anies. Jadi mesin partai politik yang lain itu belum begitu kelihatan mendeklarasikan calon-calon presiden yang mereka usung gitu. Seperti halnya misalnya Partai Persatuan Pembangunan, Partai Islam sudah mendeklarasikan Ganjar,
tapi belum kelihatan bergerakan di wilayah-wilayahnya, bagaimana partai politik mendeklarasikan ataupun juga mengkampanyekan Ganjar sebagai bakal calon presiden. Kemudian juga partai PDI Perjuangan yang nasionalis sudah mendeklarasikan Ganjar, tapi belum begitu masif di wilayah-wilayah. Nah, mesin partai ini harus bergerak sangat cepat karena tadi Gerindra sudah lari lebih dulu, kemudian juga PKS dan juga Nasdem sudah mendeklarasikan bekerja lebih dulu, bergerak lebih dulu, dan meskipun Demokrat masih belum kelihatan, Demokrat bergerak mendeklarasikan Anies. Walaupun dalam koalisi Demokrat sudah mendeklarasikan Anies, tapi mesin partai di daerah belum kelihatan Demokrat sepenuhnya mendeklarasikan Anies Baswedan. Nah, teman-teman saya banggakan, jadi itu Ganjar Pranowo bisa dengan usia 33 hari ini sudah di posisi kedua, bahkan sempat di berbagai survei di periode 2022 itu Ganjar di posisi pertama. Dan hari ini Pak Prabowo memang saya lihat juga sering terjun ke lapangan, sering menguasai media. Menguasai media itu tampil lah ya, bahasa ininya. Sering tampil di media-media bersama Presiden Joko Widodo, dan itu merupakan eh, modal yang cukup penting bagi seorang kandidat calon presiden. Beliau tampil di media-media bahwa beliau menunjukkan sedang membantu presiden bekerja membangun Indonesia dan sebagainya. Dan Ganjar hari ini di posisi kedua di bulan Mei, entah nanti bulan Mei, Agustus, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan menjelang pendaftaran, apakah akan ada perubahan atau ada gejolak politik yang lain. Yang jelas sepertinya jika hari ini melihat pergerakan memang Prabowo Subianto sedang kembali bangkit, elektabilitasnya mulai mengungguli pasangan-pasangan yang lain sebagaimana di tahun 2020 dan 2021 Pak Prabowo unggul di urutan pertama. Dan itu menjadi kartu kuning bagi kader-kader baik Anies ataupun juga khususnya Ganjar Pranowo yang hari ini sudah ke posisi kedua. Sayang juga posisi kedua, jangan santai-santai, jangan leha-leha, harus betul-betul bekerja maksimal begitu. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa ni'mal wakil. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.